Assalamualaikum. Oke, baik. Di sini saya mau berbagi pengalaman atau cerita saya ya. Jadi saya itu baru pulang dari rumah sakit karena saya baru saja operasi pengangkatan empedu. Jadi empedu saya itu diangkat karena di dalamnya itu ada batunya. Di sini banyak banget yang menanyakan kepada saya, kok bisa sih, kenapa itu si batu itu bisa berada di dalam empedu. Nah, ini dia gambarnya. Jadi ini adalah empedu saya, terus ini adalah batunya ya. Terus di sini ada sedikit darah. Dan di sini bisa kalian lihat, di sini itu infeksi. Jadi empedu saya itu sudah infeksi, terus ada darahnya juga, dan juga ada batunya. Gitu. Apa sih yang menyebabkan ada batu di dalam empedu? Itu kata dokter itu adalah kolesterol. Jadi memang saya tuh suka banget yang namanya makan makanan yang goreng-gorengan, suka banget gitu. Dan ya saya sendiri sama sekali tidak memperdulikan gitu loh. Terus di sini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman juga ya. Banyak yang menanyakan, katanya, Mbak, itu kok kayak gitu gejalanya itu seperti apa? Baik, jadi gejalanya itu sama banget dengan gastrik, atau orang Indonesia tuh bilang mah ya. Jadi sakitnya itu berada di sini, di perut bagian tengah ya, di atasnya pusar bagian tengah sini. Itu sama persis kayak emah, tapi memang saya sendiri memang mempunyai penyakit emah atau gastrik ya. Cuman di sini kata dokter, gastrik saya itu sebenarnya masih dalam taraf yang wajar lah, maksudnya biasa gitu. Cuman yang lebih parahnya lagi, yang lebih dominannya atau yang lebih menjurusnya itu adalah ke batu empedu ini gitu. Jadi gejalanya itu memang sama banget dengan gastrik. Itu mulai dari kayak perut kembung, terus pengen kentut tapi tidak bisa, pengen BAB juga nggak bisa, terus sampai sakitnya itu sakit sampai ke punggung belakang gitu ya, dan juga muntah juga, terus kadang juga kayak nggak nafsu makan juga gitu loh. Jadi kalau misalkan habis makan terutama malam ya, itu pasti, walaupun saya makannya sedikit tapi perasaan kenyang, terus di bagian perut saya yang sebelah sini itu sakit itu loh. Nah itu yang saya rasakan. Nah suatu hari saya itu udah nggak enak tuh badannya, jadi saya pergi ke salah satu klinik yang ada di Singapura, tepatnya di Ang Mo Kio sini ya, klinik kecil gitu. Tetapi mungkin dokternya itu karena dia buru-buru gitu, jadi dia memeriksa saya itu, sayanya sendiri masih dalam keadaan berdiri, dia cuma cek, oh ini cuma gastrik doang gitu. Jadi ya saya pikir udah, maksudnya oh ya udah deh kalau misalkan cuma gastrik gitu kan. Terus dikasih obat tuh ya, akhirnya dikasih obat. Terus saya minum obat itu, tapi tidak ada sama sekali membaiknya gitu loh. Jadi cuman efek ngantuk doang, terus bisa tidur, terus besoknya itu maksudnya bangun tidur mendingan, tapi setelah itu kambuh lagi. Nah terus hari keduanya itu hari Senin ya, terus hari Selasanya itu saya pergi bekam ke adalah di sini gitu ya, dia teman saya juga pergi bekam di situ. Dan di situ alhamdulillah badan saya udah ngerasa enteng, enak banget gitu habis dibekam. Terus dia bilang, katanya kamu kolesterolnya kayaknya tinggi nok, katanya gitu, karena di sini darahnya itu banyakan di bagian kolesterol, jadi di titik-titik kolesterol itu banyak banget. Situ udah baikan alhamdulillah. Terus hari Jumat itu saya ke hospital bersama dengan Akung, terus juga sama Mem, sama Sir juga. Nah di situ habis dari hospital saya ke Chinatown ya gitu. Di situ kita makan, dan di situ saya makan steam ikan sama jus jeruk. Malamnya itu sebenarnya hari itu udah mulai kerasa sakit gitu, mulai lagi itu udah mulai
duh nggak enak badan, tapi memang saya sendiri tidak mau merasakan gitu, maksudnya saya nggak mau memanjakan gitu kan. Jadi ya udahlah biarin gitu. Nah di situ saya udahlah biarin gitu kan, saya biarin. Habis itu saya itu lagi tuh apa sih, malamnya tuh udah aduh ya Allah kok nggak enak banget gitu loh. Akhirnya saya minum obat dari dokter yang pertama itu, yang di klinik itu ya, yang pertama itu, yang waktu saya periksa hari Senin itu. Saya minum obat itu tidak ada sama sekali reaksi, tidak ada reaksi sampai jam 2.30 tepatnya ya, atau setengah 3 dini hari. Saya udah bener-bener gak kuat nahan sakitnya, tuh sakit Masya Allah. Sampai akhirnya saya telepon bos saya kan, saya telepon dia tapi dia nggak angkat ya, karena memang mungkin dia sudah tidur juga ya. Jadi saya SMS dia, saya bilang sama dia, saya mau ke klinik gitu, karena saya tidak tahan menahan sakit yang ada, sakit perut ini gitu. Dan akhirnya saya browsing di internet klinik di Ang Mo Kio yang buka 24 jam di mana, dan alhamdulillah saya menemukan itu ya. Terus akhirnya saya langsung ke situ, saya turun ke bawah, saya itu Grab ya, pesan Grab gitu. Alhamdulillah Grabnya juga nggak lama, jadi langsung saya itu langsung dapat, terus dianterin juga gitu. Dan sampai situ dokternya bilang seperti ini, kamu sudah berobat sebelumnya? Udah, saya bilang. Terus kata dokter yang pertama, waktu kamu berobat apa? Dia bilang cuma gastrik dok. Terus dia bilang, ini bukan hanya gastrik, tetapi ini mungkin ada kelainan di empedu kamu. Kalau memang misalkan seandainya memang ada kelainan atau ada sesuatu di dalam empedu kamu, mau tidak mau kamu harus melakukan operasi. Karena apa? Kalau misalkan memang di dalam empedu itu ada sesuatu atau ada batu, itu kamu minum obat berapa banyak obat pun, berapa banyak butir obat yang kamu minum, itu nggak bakalan bisa meredakan atau menyembuhkan gitu. Karena memang kalau misalkan sudah ada batu, itu tidak bisa untuk diobati, dia bilang seperti itu. Dan jadi kemungkinan besar kalau memang di situ ada batu atau ada sesuatu, itu harus dioperasi gitu. Dan akhirnya terus saya ngomong sama dokternya, terus gimana dok, kayak saya bilang gitu kan, ini kamu memang mempunyai riwayat gastrik atau mah, tapi tidak terlalu parah, dia bilang gitu, tidak terlalu parah, dalam hal masih dalam standar lah gitu ya, masih dalam hal-hal yang wajar, yang biasa. Nah terus dokternya bilang seperti ini, ya udah kalau misalkan seperti ini, saya kasih kamu obat ini, kamu coba minum. Kalau misalkan dalam beberapa menit, tunggu sampai 20 sampai 30 menit tidak ada reaksi sama sekali, mau tidak mau kamu harus ke rumah sakit besar atau hospital yang besar gitu, untuk melakukan CT scan. Di situ saya langsung kaget, aduh ya Allah, takut juga gitu kan. Nah akhirnya di situ saya coba untuk telepon majikan saya lagi. Alhamdulillah diangkat. Terus dokter ngomong sama dia, terus dia bilang, yaudah kamu pulang dulu, nanti besok pagi saya anterin kamu ke rumah sakit untuk melakukan CT scan. Akhirnya saya pulang, dan di rumah itu kebetulan ada ponakannya majikan saya, terus dia bilang, ditanya sama saya, kamu dari mana, gini, terus saya jelasin lah. Terus dia bilang katanya, udah kamu minum obat ini, kalau misalkan memang tidak ada reaksi, saya bawa kamu ke rumah sakit, saya bawa kamu langsung ke hospital besar untuk melakukan CT scan. Dan di situ tepat pukul 5 itu saya pulang, itu kalau nggak salah pulang dari klinik jam 4 ya, jam 4 nyampe rumah sekitar jam 4 lebih gitu, 4.20. Dan jam 5 ditunggu sampai jam 5 itu ya, tidak ada sama sekali reaksi dalam obat itu, tidak membantu sama sekali tidak ada. Jadi terus dia tanya sama saya, gimana San,
udah baik kan? Tidak. Kamu nggak bisa tidur? Tidak, sama sekali. Saya bilang gitu. Terus dia ngomong sama, yaudah kalau gitu kamu siap-siap, saya bawa kamu ke rumah sakit. Jam 5.30 dia pesan Grab, kita berangkat langsung ke hospital, ya, tepatnya di Kutepwat Hospitalation gitu. Dan di situ saya langsung ditangani. Di situ perasaan saya ya, selama saya di rumah itu saya tidak pernah merasakan panas. Tetapi pas waktu dicek di rumah sakit, di hospital besar, panas saya 38,5. Akhirnya si pihak rumah sakit sendiri mengisolasi saya karena memang panasnya tinggi gitu kan. Takut penyebaran COVID atau apa gitu. Jadi saya masuk ke isolasi, di ruang isolasi. Dan di situ diurus-urus, maksudnya ituin semua, di X-ray lah, di blood test lah, segala macem lah. Nah di blood test itu dokter mengatakan kamu negatif corona. Ya memang saya tidak ada keluhan. Saya bilang saya tidak, sama sekali tidak ada keluhan corona gitu loh. Nah terus mereka menangani saya, ngasih obat segala macam, lalu X-ray. Terus kata dokternya gini, kalau kamu mau CT scan, kamu boleh, maksudnya kamu harus tanda tangan ini. Pas saya lihat, emang berapa harganya? $856. Itu duit Indonesia sekitar 8.500.000 lebih. Saya langsung bengong, astagfirullahaladzim, ya Allah, duit dari mana itu? Udah dari situ saya udah mulai nangis gitu. Udah menangis, astagfirullahaladzim, ya Allah, duit dari mana gitu. Saya sama sekali tidak berpikir gitu. Saya punya asuransi, saya lupa saya punya asuransi. Jadi terus kata dokter, udah kamu itu aja, CT scan aja. Terus saya bilang sama dia, nanti dulu saya mau telepon majikan saya dulu. Nah terus majikan saya, udah nggak apa-apa, itu aja katanya, kamu lakukan CT scan biar semuanya kelihatan. Dan akhirnya saya mau di CT scan. Nah pas di CT scan itu ketahuan kalau memang di dalam empedu saya itu infeksi, terus ada darahnya juga, dan juga ada batunya. Nah di situ akhirnya dokter mengatakan kamu harus dirawat di sini, kemungkinan 2-3 hari itu kalau tidak operasi kayak gitu. Terus pas saya udah masuk ke dalam ward ya, dokter ngomong seperti ini, saya kasih ke kamu 2 pilihan. Yang pertama minum obat, atau yang kedua operasi. Waktu itu hari Sabtu pagi. Tetapi waktu itu saya masih kekeh. Saya bilang, kalau misalkan memang masih bisa diobatin, kenapa tidak? Saya tidak mau operasi dulu dong. Gitu. Coba dulu obatnya. Terus dia bilang, oke, saya kasih kamu obat lebih dosisnya, lebih banyak lagi, dan dosisnya juga tinggi, gitu loh. Intinya lebih semuanya gitu. Saya bilang oke. Nah jadi pada mulai hari Sabtu sore sampai Minggu itu dia kasih saya obat yang memang dosisnya tinggi dan juga banyak gitu loh. Obatnya itu banyak macam. Tetapi itu sama sekali tidak menolong, guys. Sama sekali tidak menolong. Alhasil malamnya itu, malam Senin ya, hari Minggu malam Senin itu saya nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa tidur. Dan hari Minggu itu saya nggak bisa tidur, padahal obatnya itu banyak banget, dosisnya juga tinggi. Memang saya bisa tidur, tapi setelah saya bangun itu sakit lagi. Dan akhirnya hari Senin pagi dokter datang jam 8.
Ditanya keadaan saya, gimana katanya keadaan kamu, terus saya ngomong sama dia, tidak. Saya bilang gitu, hah kenapa, ada obatnya, ada membantu tidak, kata dia. Saya bilang tidak. Kenapa? Justru saya lebih sakit, malah saya muntah, malah saya mual, terus saya juga nggak bisa tidur karena ada sesak sedikit di dalam nafas saya gitu. Lah dari situ dokter langsung mengatakan, sudah, kalau seperti ini jangan buang waktu, kita operasi hari ini. Di situ langsung saya bilang, astagfirullahaladzim, emang harus ya dok? Terus dia bilang, kamu mau selamanya menanggung rasa sakit seperti ini? Terus saya ngomong gini, saya bingung masalah biaya dok, jujur. Dia ngomong seperti ini sama saya, kamu di sini ada asuransi $15.000, sekitar duit Indonesia itu 150 juta. Jadi kamu tidak pernah, jadi kamu nggak usah takut kalau misalkan memang kamu harus operasi. Dan sepertinya biaya operasi kamu, biaya rawat kamu, dan biaya semuanya itu bisa tertutupi dengan asuransi kamu. Dia bilang seperti itu. Dan di situ saya baru lega kan. Saya baru lega di situ. Akhirnya ya udah deh, gak apa-apa gitu kan. Terus nggak lama majikan saya telepon, dia bilang, udah nggak apa-apa Sam, kamu operasi aja, kamu nggak usah mikirin biayanya berapa. Kalaupun misalkan lebih dari asuransi kamu, saya yang akan menanggung. Dia bilang seperti itu, saya yang menanggung. Yang penting kamu sehat. Soalnya apa? Kamu datang dari Indonesia ke Singapura itu dalam keadaan sehat. Masa iya seandainya kamu suatu hari pasti kamu kan kembali ke negara kamu, bukan? Nggak mungkin saya mengembalikan kamu dalam keadaan posisi kamu sendiri lagi sakit. Nah di situ saya merasa terharu, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah gitu kan. Alhamdulillah punya majikan yang benar-benar mengerti gitu ya, benar-benar Masya Allah banget lah ya, alhamdulillah gitu. Terus akhirnya dokter mengatakan, udah kamu harus operasi. Jadi jam 8 dokter datang, jam 2 saya operasi. Jam 12 itu saya ke ruangan operasi. Habis itu langsung diurus segala macam. Jam 2, tepatnya jam 2 sore saya operasi. Terus jam 4 selesai. Dan semuanya itu saya dibius total, jadi saya tidak tahu sama sekali. Sama sekali saya nggak tahu. Yang bikin nyeseknya itu setelah saya operasi ya, saya video call sama ibu saya lah. Beliau mengatakan seperti ini, gimana keadaan kamu, katanya. Terus saya bilang, alhamdulillah udah mendingan lah, walaupun memang masih sakit, karena kan sakitnya itu sakit habis operasi. Terus dia bilang gini, ibu cuma bisa mendoakan gitu kan, mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya, gitulah pokoknya intinya. Yang benar-benar bikin mewek gitu guys. Nah yang bikin bener-bener kayak merasa cek itu ucapan dia yang ini, kalau misalkan kamu sakit terus kamu gak bisa bekerja lagi, siapa yang kasih nafkah ibu? Di situ saya langsung kayak gitu loh, kayak astagfirullahaladzim, ya Allah, selama ini saya selalu mengabaikan kesehatan saya gitu loh. Saya suka makan menyampah, saya suka makan sembarangan. Yang penting membuat saya happy, yang penting membuat saya puas, yang penting membuat saya kenyang, tanpa saya sendiri itu tidak memikirkan apa akibat dari itu semua. Dan ini adalah akibatnya gitu. Saya langsung nangis di situ, ya Allah, kenapa saya tidak memikirkan itu gitu loh. Makanya buat kalian yang posisinya itu jauh dari keluarga, apalagi kalian para PMI ya, baik itu di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di Arab, di
Korea, Jepang, ataupun dimanapun, jaga kesehatan kalian. Ya, gitulah guys. Tapi ya memang gimana ya, pelajaran juga sih buat saya, karena memang ya itu tadi saya bilang, saya suka makan menyampah, saya suka banget yang namanya goreng-gorengan itu, padahal kan itu nggak bagus banget kan itu. Pokoknya ya memang pada saat itu saya pernah punya satu masalah ya, yang saya sendiri tidak bisa untuk menjelaskan di sini. Jadi saya ngelampiasinnya ke situ, saya langsung ngelampiasinnya ke makan gitu loh. Jadi saya nggak peduli dah, bodoh amat gitu, yang penting saya makan. Akhirnya bukannya malah sehat, malah jadi penyakit itu guys. Nah ini lah jadinya, ini di kantong empedu saya, dan ini adalah batunya, dan ini adalah infeksi. Terus ini ada sedikit darah ini saya juga kurang paham sih dari mana ya, cuman karena dokter juga tidak menjelaskan, tapi yang pasti ada darahnya katanya, tapi nggak tahu sebelah mana. Dan saya itu di operasi itu tepat di bawah pusar, di atas pusar 2, maksudnya di pusar 1, di atas pusar 1, 2, sebelah kanan 2, jadi 4, semua totalnya 4. Rasanya seperti apa mbak? Mantap. Rasanya kayak sesar, kayak operasi sesar guys, sama persis. Cuman ada lagi dokter juga ngasih ini, tapi saya nggak terlalu mengerti ini tuh apa. Katanya sih ini waktu dia melakukan pembedahan. Nah ini dia, tapi saya nggak paham juga sih. Ya intinya tetap bersyukur, tetap jaga kesehatan kalian lah. Gak enak jauh dari keluarga terus sakit, karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita nggak kerja kan. Ya memang saya mendapatkan MC itu 19 hari sampai tanggal 30 Desember saya masih, maksudnya MC saya masih panjang gitu ya, sampai tanggal 30 Desember. Tapi kan nggak mungkin dong kalau misalkan saya makan tidur kayak gitu, nggak kerja di sini, sedangkan saya di sini numpang, kan kayaknya nggak enak kan. Itu dia. Jadi pesan saya buat kalian, jaga terus kesehatan kalian, sayangi badan kalian, beneran. Ini saya 1 minggu saya sakit ini, berat badan saya turun 5 kg langsung tanpa diet. Karena setiap lihat makanan ya guys, saya setiap kali mau makan gitu takutnya apa kan, masih kebayang-bayang operasi kemarin itu loh. Masya Allah, astagfirullah gitu kayak jadi kayak mendingan saya nahan lapar gitu loh guys, takut banget. Duh, pokoknya Masya Allah banget lah, subhanallah, amit-amit deh pokoknya. Intinya jaga, jangan sampai gitu ya, jaga kesehatan kalian. Ya begitulah, itulah guys. Yaudah dulu ya guys. Sedikit cerita aja lah. Oh iya, ada yang nanya katanya Mbak bekerja di mana? Saya bekerja di Singapura. Saya bekerja di Singapura sudah 2 tahun setengah. Ya kurang lebih lah 2 tahun setengah gitu. Ya udah dulu ya guys ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.